Kesalehan agamawi versus kesalehan rohani. Bapak Ibu Saudara, kita masih menyoroti ayat yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ya. Kita kembali baca teks ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesalehan rohani itu selalu membawa orang kepada titik yang namanya hadirat Allah. Saya berusaha untuk memberikan satu gambaran bagi kita seputaran tentang perjalanan hidup orang yang saleh secara rohani. Nah, ini saudara bisa lihat, saya berikan gambaran seperti ini. Jadi kalau kekristenan itu mengalami yang namanya kesalehan secara rohani, maka dari hari ke hari dia akan menapaki tangga demi tangga. Untuk puncak atau saudara klimaksnya itu adalah sampai kepada hadirat Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hadirat Allah yang saya maksud di sini bukan nanti atau waktu kita ada di dalam kerajaan sorga baru kita nikmati hadirat Allah, bukan. Tetapi sejak kita percaya kepada Kristus, lalu kemudian kita masuk kepada pertobatan, kita mulai masuk pada iman, penguasaan diri, persekutuan, baca firman, doa, penyerahan, ketaatan, penyembahan, kasih, dan seterusnya, bla bla bla. Itu akan membawa kita semakin akan ada menikmati atau merasakan yang namanya hadirat Allah. Sebab kalau kekristenan itu tidak sampai kepada hadirat Allah, maka itulah yang kita sebut dengan kesalehan agamawi. Kesalehan agamawi itu hanya berputar seputaran tentang agamanya saja, atau hanya kegiatan-kegiatan kekristenannya saja. Tetapi mereka tidak sampai kepada puncak yang namanya hadirat Allah. Mereka tidak sampai kepada merasakan hadirat Allah. Dan ini tentu adalah sesuatu yang sangat pokoknya penyesalan lah. Sesuatu yang tidak ada guna atau sesuatu yang menjadi sia-sia jikalau kita orang Kristen hanya berputar pada suatu kesalehan agamawi. Kita hanya berputar pada kesalehan liturgi, kesalehan rutinitas kita, tanpa kita sampai kepada puncak yang namanya hadirat Allah atau kemuliaan Allah. Nah, kita ketika membaca kitab Kisah pasal 2 ini, kita menemukan jelas bahwa murid-murid memberikan contoh kepada kita tentang kesalehan rohani itu, di mana mereka tidak hanya berputar pada suatu pertobatan atau mereka hanya berputar pada suatu kegiatan rutin setiap hari sebagai orang percaya, tetapi mereka sampai kepada titik di mana mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, atau mengalami kuasa Tuhan, mengalami hadirat Allah, dikuasai oleh hadirat Allah. Karena ini yang akan bawa kita juga nanti sampai kepada kerajaan sorga. Saya selalu bilang bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah merasakan sorga sejak sekarang.
bukan nanti dulu. Kita sudah merasakan hadirat Allah sejak sekarang, sehingga nanti itu cuma kelanjutannya. Nanti itu saudara yang terkasih dalam Tuhan tinggal pindah tempatnya. Tapi hadirat Allah, keberadaan Allah itu sudah kita rasakan sejak kita menjadi percaya kepada Kristus. Makanya ketika Alkitab bicara soal pertobatan, itu selalu dikaitkan dengan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ayat itu tidak berbicara bahwa kita bertobat habis itu langsung sorga datang dalam arti fisiknya, atau dalam arti dunia kiamat sehingga kita langsung masuk sorga, atau begitu kita bertobat langsung kita meninggal dan kita pergi ke sorga. Tidak. Ayat yang bicara soal bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, itu sebenarnya dua makna di dalamnya. Yang pertama, itu semacam suatu peringatan bahwa tanpa pertobatan orang tidak bisa merasakan kerajaan Allah. Tanpa pertobatan orang tidak bisa merasakan hadirat Allah. Tapi pengertian yang kedua memberikan makna kepada kita bahwa kalau saya bertobat, maka sesungguhnya saya sudah dekat sekali dengan kerajaan Allah, atau saya mengalami yang namanya kerajaan Allah. Dan kalau kita berbicara soal kerajaan Allah, maka itu identik dengan tahta Tuhan atau hadirat Allah. Aduh, pilek. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini penting untuk kita sama-sama pikirkan sebagai orang-orang Kristen. Sebab sayang sekali, saya ulang lagi, kalau kita menjadi Kristen bertahun-tahun tapi kita cuma berputar di tangga keagamaan kita. Kita berputar di tangga liturgi kita. Kita berputar di tangga rutinitas kita, pergi gereja, pergi ibadah, baca Alkitab, doa, menyanyi, tapi kita tidak menikmati hadirat Allah. Itu sangat disayangkan, anak-anak Tuhan. Nah, karena itu pada kesempatan ini dan juga minggu yang lalu saya sudah membahas hal-hal tentang bagaimana orang kalau dikuasai dengan hadirat Allah. Yang pertama, ciri orang kalau dikuasai oleh hadirat Tuhan, itu pasti dia akan mengalami yang namanya dipenuhkan dengan roh. Dan minggu lalu kita bahas panjang lebar seputaran tentang orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi tidak bisa tidak, kalau sudah mengalami kehadiran Tuhan sebagai orang saleh, rohaninya, maka dia tidak bisa tidak, dia pasti dikuasai oleh Roh Kudus, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini saya tidak akan ulangi dalam pembahasan ini karena kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Nah, kita akan masuk pada bagian yang kedua. Ciri-ciri dari orang yang mengalami kehadiran Tuhan karena dia memang saleh rohani, atau dia sampai kepada puncak klimaks daripada hadirat Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Kisah pasal 2 itu, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4 yang tadi kita sudah baca. Maka yang kedua yang tidak bisa terpisahkan dari orang itu adalah orang itu pasti akan mengalami kerinduan dan keberanian untuk bersaksi. Itu pasti. Jadi orang kalau sudah hidup di zona yang namanya hadirat Tuhan, dia ada dalam zona yang namanya kerajaan Allah, dia ada dalam zona yang namanya tahta Allah ada di sana. Ini saleh rohani ini, saudara. Itu pasti akan muncul semacam suatu kerinduan yang sangat, keberanian yang sangat untuk terus bersaksi, untuk menyatakan tentang Tuhan di tengah-tengah realita hidupnya. Itu pasti. Dan ini bukan, saudara yang terkasih, karang-karangan. Ini fakta di dalam Alkitab yang memang ditulis dan diberikan kepada kita, dicontohkan kepada kita. Nah, saya kutip dulu ayat dalam Kisah pasal 2 ini, ayat yang ke-14 dalam konteks kita Kisah pasal 2 ini. Mari kita baca ayat 14, jemaat Tuhan bersama. 1, 2, 3. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks ini berkata dengan jelas,
Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul dengan suara nyaring. Mereka mulai berkata-kata. Apa yang dikatakan? Ini tidak lain dan tidak bukan bicara soal firman, bicara soal kebenaran, bicara soal apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan itu jelas mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-36. Itu khotbah panjang dari Petrus yang penuh keberanian, yang penuh, saudaraku, keinginan untuk tidak boleh diam, untuk menyatakan tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa-bangsa Yahudi pada waktu mereka hadir di hari Pentakosta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena mereka tidak mengerti apa-apa ini orang-orang saleh Yahudi ini. Karena itu Petrus merasa berkeinginan, didorong oleh hadirat Allah, didorong oleh kepenuhan kuasa Allah. Itu membuat dia tidak bisa tidak bicara atau bersaksi tentang Tuhan. Ini karena kerja, sekali lagi, hadirat Tuhan atau Roh Kudus yang menguasai seseorang. Nah, saya mau berikan dulu beberapa tanda yang dimiliki, yang memiliki keinginan, sehingga orang memiliki keinginan dan keberanian bersaksi karena Roh Kudus. Ini akibat dari orang ada dalam kehadiran Allah atau kemuliaan Allah. Yang pertama, saudara, mereka tidak akan mungkin tidak dapat bersaksi atau tidak mau, mungkin itu, saudara, tidak mungkin mau menyimpan kabar baik tentang Yesus. Itu fakta yang pertama. Jadi kalau orang ini sudah ada di dalam hadirat Tuhan, fakta yang paling pertama, keberanian atau keinginan itu membuat dia tidak bisa simpan kabar baik Yesus. Jadi semacam ada suatu gairah yang sangat kuat, suatu gairah yang sangat dalam, suatu gairah yang sangat mendesak. Dan ini memang bukan baru terjadi di perjanjian baru. Sejak zaman perjanjian lama, model-model seperti ini sudah ada. Saya berikan nanti beberapa contoh. Lihat ya, kitab Yeremia dulu pasal 20 ayat 9, tampilkan di isi worship, saudara terkasih dalam Tuhan. Kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Perhatikan teks ini, saudaraku. Ini Yeremia juga sama. Jadi orang kalau sudah ada dalam hadirat Tuhan, dia punya gairah yang sama. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Pasal 20 kan tak ada gitu. Yeremia 20 ayat 9. Saya sebut salah tadi kan? Oh, tak balik. Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, nah ini yang saya maksud, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Ya, jadi kadang-kadang ini Yeremia bilang, betul saya mau ngomong firman, betul mau diam saja. Dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Ya, sudah lihat, dia ini kayak mau diam. Ya, aku berpikir, dia pikirin, saya mau tidak mau ingat lagi Tuhan. Ya, tidak mau ingat Tuhan, tidak mau lagi mengucapkan firman Tuhan demi nama Tuhan, tidak mau bersaksi lagi lah. Malas, saudara yang terkasih. Kenapa Yeremia sampai pada titik itu? Karena Yeremia rasa omong, ini bangsa kepala batu, ini bangsa tidak mau dengar, ini bangsa keras kepala, tegar tengkuk. Berhenti omong firman sudah. Tapi begitu waktu dia mau berhenti mengucapkan firman Allah, itu semacam ada api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlela-lela untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Amin. Amin. Coba tanya samping kiri kanan, kamu pernah rasa begini? Tidak. Nah, ini agak aneh kalau saudara tidak rasa begini. Ini berarti saudara tidak sampai kepada hadirat Allah. Orang yang sampai kepada hadirat Allah itu sama kayak Yeremia. Ada kepengen supaya tidak mau omong firman lagi. Ada kepengen supaya tidak mau berpikir tentang Tuhan lagi. Sumalas, bosan.
dalam tanda kutip sekali lagi, ini karena faktor eksternal, ya, karena orang-orang Yahudi yang malas sekali, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Nah, ini kan kadang-kadang bikin kita juga bosan. Saya beri contoh saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, coba Anda bersaksi kepada orang yang tidak mau dengar apa yang Anda saksikan atau Anda nasihatkan, itu kadang-kadang bikin kita jenuh dan bosan. Tapi saudara, kalau ada kehadiran Allah dalam kita punya hidup, ya, orang kalau dikuasai kesalehan rohaninya itu karena Roh Kudus, Roh Allah sudah penuhi dia tidak bisa diam, tidak akan bisa. Itu api akan bikin lu terganggu. Lubung tulang-tulang itu akan rasa terganggu semua. Hidupmu akan terganggu kalau kau tidak bicara firman. Itu karena ada hadirat Allah. Kisah 4 kembali. Saudaraku, di PowerPoint kita ini saya tunjukkan ayatnya bagi kita. Kisah pasal 4 ayat 20. Nah, ini saudara lihat, para rasul juga bilang, ini karena apa? Itu karena desakan hadirat Allah. Ya, kita baca 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin. Rasul-rasul bilang begitu. Tidak mungkin kami ini tidak omong. Tidak mungkin kami tidak bersaksi. Oh, ini kalau bukan kerja Roh Tuhan, mustahil. Mereka ngotot sekali untuk bicara tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Ini karena hadirat Allah. Jadi saya ingin ulangi lagi, saudara yang terkasih. Orang kalau dikuasai hadirat Tuhan, dia tidak akan bisa berhenti untuk bicara kebenaran. Dia tidak akan bisa diam untuk tidak bicara firman. Dia rasa terganggu kalau dia tidak bicara kebenaran. Itu orang yang sekali lagi dikuasai oleh hadirat Tuhan. Dan inilah sejarah panjang mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semua orang kalau alami yang namanya hadirat Allah, satu yang bikin mereka tidak bisa tenang adalah mulut mereka harus berkata-kata tentang Tuhan yang melakukan itu bagi mereka. Lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Perhatikan ayat itu. Kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-9. Ini juga sama, ini perjanjian lama ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 9. Mari kita perhatikan. 1, 2, 3. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Ini hari kabar baik. Kenapa kok kita tinggal diam saja? Dia bilang ini tidak patut. Lalu kalimat selanjutnya, tetapi 1, 2, 3. Tetapi kita apabila mulai dari kata apabila 1, 2, 3. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Ada amin? Orang kalau dapat kabar baik, dia sudah bisa diam. Injil itu kalau sudah diterima oleh orang itu tidak akan bisa diam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini saya ulang lagi, ini sejarah Alkitab bicara begitu. Makanya agak aneh kalau orang bilang saya dikuasai hadirat Tuhan tapi tidak omong firman. Orang kalau dikuasai hadirat Tuhan tapi dia tidak sekali lagi bicara kebenaran, itu mustahil itu. Itu tidak mungkin. Itu ayat dari Kisah 4 ayat 20 jelas kok. Yeremia 20 ayat 9 juga jelas. Api menyala di dalam depung hati, bagaimana dia mau diam? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 4 cerita tentang perempuan Samaria kan juga sama, ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Loh, kenapa? Lu ada timba-timba air nih, tiba-tiba lu foil kasih tinggal lu pung ember dong, lu omong tentang Tuhan Yesus. Wah, ini kalau bukan ada yang mendesak dari dalam, mustahil. Ini karena jumpa dengan hadirat Allah. Ini karena masuk ke dalam hadirat Allah. Dan itu saudara bisa baca rentetannya mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Ketemu Yesus itu.
29 sekarang. Perhatikan ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? 30. Mari, gimana baca ayat ini? Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. 39 Yohanes 4. Perhatikan ayat 39. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi orang kalau ketemu hadirat Tuhan, saya ulang lagi, cirinya adalah pasti dia tidak bisa tahan kabar baik Yesus Kristus. Ada amin? Nah, orang kalau sampai di hadirat Tuhan, saudara yang terkasih, mulutnya tidak akan bisa berhenti omong Tuhan Yesus, tidak akan bisa. Ini kabar baik, dan itu tentu karena ada yang mendesak dari dalam, karena ada Roh Kudus yang bekerja dari dalam, karena ada kebenaran ilahi yang muncul dari dalam. Bahkan Paulus bicara begini dalam 1 Korintus 9. Perhatikan ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus 9:16. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus bilang celaka. Kalau sampai beta ngomong firman itu beta celaka. Ya, karena itu kebanggaannya saya. Paulus bilang, kemegahan diriku itu beritakan Injil. Anak-anak Tuhan, mari kita semua yang hadir pada kesempatan ini, ya, saya ulang, kesalehan rohani itu bahwa kita sampai puncak yang namanya hadirat Allah. Kalau kita sudah sampai di hadirat Allah, kita akan mengalami yang namanya dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. Orang kalau sudah dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus dalam hadirat Allah, yang kedua pasti ekspresinya tidak lain dan tidak bukan adalah dia punya keberanian atau dia tidak punya satu alasan apapun untuk tidak bicara tentang Injil. Dia pasti rindu sekali untuk memberitakan tentang Tuhan. Karena tidak ada kabar baik sebaik yang kita punya, yaitu Injil Kristus Yesus. Karena itu seluruh dunia harus dengar kabar itu. Seluruh dunia harus tahu kabar itu. Seluruh dunia harus mengerti kabar itu. Dan siapakah yang memberitakan kabar itu? Yang memberitakan kabar itu adalah saudara dan saya yang merasakan hadirat Allah, yang ada tinggal dalam kerajaan Allah, yang menjadi warga kerajaan. Kitalah yang mempunyai keinginan, kemauan, kerinduan didesak oleh Roh Kudus di dalam diri kita untuk pergi, untuk menyatakan, untuk membukakan setiap apa yang disebut dengan Injil Kristus. Ada amin? Beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Ini hal yang kita tidak boleh lupa, anak-anak Tuhan. Iya, karena itu saya memang sengaja, ini saya pakai kalimat sengaja, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk mempertontonkan seluruh pelayanan kita setiap minggu. Kenapa? Saya sebenarnya satu hal, saya ingin saudara dan saya, kita semua punya gairah yang sama. Kita punya gairah yang sama untuk melayani Tuhan. Kita punya gairah yang sama untuk memberitakan Injil. Kita punya gairah yang sama, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau nyatakan, artinya bahwa saya ingin tunjukkan bahwa saya bukan gembala yang hanya duduk di tempat. Saya bukan hanya gembala yang hanya, saudara yang terkasih, ya hanya duduk tengah-tengah. Ya saudara, saya ingin tunjukkan bahwa ini Injil, ini kebenaran yang memang harus dijalankan, dan itu karena desakan Roh Allah dalam diri kita, anak-anak Tuhan. Ya, itu yang harus kita punyai, itu yang harus kita miliki, anak-anak Tuhan. Jadi ini penting bagi gerejanya. Ya, sampai tepung suara memang belakangan ini memang agak-agak hilang itu, karena sekali hampir tiap hari kita omong, ya omong berjam-jam itu memang mempengaruhi kita suara. Ya, saudara yang terkasih dalam, tapi ini karena Injil tidak beritakan Injil, silakan.
Ya saudara, kalau tidak beritakan ini celaka. Hal kita bilang begitu. Waktu KKR di Batu Lesa kan saya bilang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang mau gila datang di ini tanpa, ya? Yang batu kerik, batu-batu semua, saudara yang terkasih, ya kita pun badan sakit habis. Kalau tidak karena Injil, kalau tidak karena hadirat Allah, ngapain lebih baik kita tidur di rumah? Urus apa kek? Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mendesak kita adalah karena firman hadirat Allah di dalam kita pun diri. Itu yang bikin kita terganggu. Anak-anak Tuhan, yang bikin kita tidak bisa tenang, yang bikin kita mesti bergerak. Ya paling tidak kita mulai bersaksi di lingkungan kita, kita mulai bersaksi di sekitar rumah kita dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai besok saya mulai lagi mengajar di sekolahnya GSJA. Ya saudara yang terkasih, yang sudah daftar itu 100 lebih orang lewat Zoom. Mulai mengajar lagi, mulai sampaikan lagi, saudara, supaya mereka juga turun di lapangan dan beritakan Injil yang benar, beritakan Injil yang sejati. Anak-anak Tuhan, nah ini kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja dalam kita pun diri, kita tidak mungkin pikir banyak orang. Saudara yang terkasih, paling pikir diri sendiri, buang waktu, buang uang, buang semua banyak. Tapi sekali lagi itu tidak sebanding dengan hadirat Tuhan yang dinyatakan dalam diri kita. Kalau kita mau kali bagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap unggul itu hadirat Allah. Tetap itu lebih spesial, lebih superior, lebih di atas apapun, anak-anak Tuhan. Ya. Karena itulah saya ulang lagi, saya tunjukkan ayat-ayat yang tadi begitu banyak. Itu sekali lagi orang-orang itu bukan mereka tidak berkorban, mereka habis-habisan. Tetapi sudah tidak sebanding dengan kehadiran Tuhan dalam diri mereka, tidak sebanding dengan kehadiran Allah di dalam diri mereka. Itu yang membuat mereka merasa celaka, tidak mungkin, merasa terbakar, merasa harus segera, karena memang hadirat Allah mendesak orang untuk beritakan Injil Kristus. Anak-anak Tuhan, saya mau tunjukkan ayat terakhir dulu kepada kita sebelum kita pindah nih. Ya saudara yang terkasih, Matius 24. Perhatikan ayat yang ke-14. Ayat 14. Matius 24 ayat 14 ya. Kita bacain ayat ya. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Injil ini mesti diberitakan sampai seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahan. Ayat 30 Matius 24 ada 35. Coba Pak, 30 35. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini Yesus omong, ini jelas. Di ayat 14 dia bilang pergi beritakan sampai seluruh dunia. Di ayat 35 dia tutup dengan pernyataan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal pertama yang kita tidak boleh lupa. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi, mari kita semua yuk punya semangat ya. Itu tanda hadirat Allah, bukan karena, sekali lagi, bukan karena orang suruh kita, bukan karena alasan saya sekolah teologi, saya jadi pendeta, saya jadi pelayan, bukan. Tetapi yang menjadi alasan hadirat Allah, Roh Kudus. Itu ayat-ayat tadi yang kita baca, tidak ada bilang, oh selesai mereka sekolah teologi, mereka merasa perlu untuk beritakan aja. Tidak ada. Setelah mereka sarjana teologi, mereka kemudian akhirnya merasa perlu untuk pergi bersaksi di ini, di itu. Tidak ada. Yang buat mereka semua ini bersaksi hanya satu, hadirat Allah. Karena kebenaran, karena Injil, itu yang buat mereka tidak bisa tenang. Itu alasannya. Maka tidak ada satupun yang tidak bisa pergi dan beritakan firman.
Saudara, kita kembali kepada PowerPoint kita. Orang kalau sudah mengalami hadirat Tuhan, apa yang akan terjadi? Tanda berikut orang kalau sudah mengalami hadirat Tuhan adalah dia pasti mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan kemampuan sendiri. Ada amin? Semakin kita tinggal di dalam Roh Kudus, saudara, kita semakin ada di dalam hadirat Allah, dikuasai oleh hadirat Allah. Itu kita punya kemampuan untuk kita rasa sampah. Kita punya kemampuan untuk kita rasa tidak ada arti. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang kalau sudah ada dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau belum ada di hadirat Tuhan, dia rasa dia punya kemampuan paling bagus, sudah. Ya, tapi beda kalau orang sudah di hadirat Tuhan, kemampuannya dia rasa tidak ada arti. Kemampuannya dia rasa itu nomor sekian, sampah. Paulus bilang itu sampah. Filipi pasal 3 kan? Kita tampilkan itu ayat, kita lihat itu ayat. Filipi pasal 3 ayat yang ke-6 mulai, perhatikan. Filipi pasal 3 ayat 6 ya. 7, 8. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu yang dia anggap itu dia punya kekuatan, dia punya hebat, dia punya segala-gala. Sekarang dia mau pakai itu lagi. Ini kenapa ya? Karena Kristus, karena hadirat Allah. Ayat 8, jemaat mari baca ayat ini 1, 2, 3. Itu ciri itu. Jadi orang kalau semakin ada di hadirat Tuhan, saya ulang kalimat-kalimat ini, kekuatannya itu sampah, uangnya itu sampah. Ya, ingat ini, saudara, itu tidak ada arti dibandingkan dengan Roh Kudus, kekuatan Allah yang ada di dalam dirinya. Ini Paulus bersaksi. Apakah Paulus waktu itu tidak butuh uang? Butuh. Karena dia jalan pidato pasti pakai uang lah. Nggak mungkin, saudara yang terkasih. Apalagi di perjalanan ini cukup panjang. Ya, dia keliling Asia kecil dua kali perjalanan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu bukan duit sedikit, itu pasti. Pasti banyak duit yang dibutuhkan. Dan itu dibuktikan dengan dia bikin tenda jual. Ya, bersama dengan Aquila dan Priscilla kerja. Itu kan saudaraku untuk biaya pemberitaan Injil. Dia juga pernah minta sumbangan kepada jemaat di Makedonia dan lain sebagainya. Dan itu membuktikan bahwa memang uang dia perlu, bukan tidak perlu. Kesehatan dia perlu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua itu dia perlu. Tetapi itu bukan yang nomor satu. Itu bukan yang pertama. Itu bukan yang utama. Bagi dia, kekuatan semuanya itu tidak ada arti dibandingkan dengan kekuatan Allah yang dia miliki dalam dirinya. Ini penting anak-anak Tuhan. Ya. Sebab kita ini tambah hari kalau kita di hadirat Tuhan tapi kita masih andalkan kekuatan kita, ya saya rasa itu orang belum di hadirat Tuhan. Orang kalau di hadirat Tuhan itu dia semakin rasa dia punya kekuatan tidak ada apa-apanya. Orang kalau sudah ada dalam hadirat Tuhan dia rasa dia punya kekuatan itu semua. Kekuatannya itu sampah, Paulus bilang. Ya, yang lebih superior, yang lebih utama itu kekuatan Tuhan. Apa-apa mesti mengandalkan Tuhan. Ya, dan ini Paulus buktikan dalam pelayanannya. Paulus ini kurang pintar apa? Mari kita lihat di PowerPoint kita. Saudara, dia pintar sekali dia. Dia kan saya selalu sampaikan di tempat ini, anak hasil didikan dari Gamaliel, ya, guru besar Yahudi, rabi Yahudi yang terkenal itu Gamaliel. Tetapi saudara, waktu dia jadi rasul, dia tidak andalkan itu sebagai kekuatan dalam pemberitaan. Tidak ada. Itu bukan yang menjadi andalan, justru Roh Kudus, kekuatan hadirat Allah itu yang menjadi andalan. Mari kita baca ayat ini, 1 Korintus 2 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang menyakitkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Dia kurang pintar apa? Tapi dia tidak bilang saya datang dengan kata-kata hikmat. Saya tidak datang dengan kata-kata pengetahuan.
yang luar biasa itu. Tidak, saya datang dengan kekuatan Roh Kudus. Apakah Paulus tidak beritakan Injil dengan hikmat? Pakai hikmat, tapi itu bukan andalan maksudnya. Itu bukan yang dia utamakan. Tidak, kekuatan Roh Kudus, karena dia tahu apa artinya pengetahuan, apa artinya hikmat, apa artinya pengertian, apa artinya kepintaran, kecerdasan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kekuatan Allah, percuma. Amin. Ini penting, anak-anak Tuhan. Ya, jadi karena itu saya beri pesan ini kepada kita. Kalau Paulus kan dia pelayan, dia namanya pelayan Tuhan, rasul. Dia punya pekerjaan itu. Tapi waktu dia kerja, dia tidak bilang saya pakai ini kekuatan hikmat, saya tidak. Dia pakai kekuatan Roh. Kita punya bagian pekerjaan kita masing-masing. Tapi saya mau kasih tahu sama kita lewat firman Allah itu, jangan andalkan kekuatan kita. Tidak boleh, anak-anak Tuhan. Meskipun kekuatan itu ada, tapi itu bukan hal yang sangat luar biasa dalam diri kita. Yang paling kita utamakan, yang paling penting, yang paling mendasar adalah Roh Kudus dalam diri kita. Makanya Zerubabel pernah mendapat peringatan dari Zakaria. Mari kita lihat, saudara yang terkasih, dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Ya saudaraku, ini siapanya Zerubabel. Zerubabel ini punya keberhasilan. Ya, dialah saudaraku yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk bawa bangsa Israel keluar dari saudaraku perbudakan Asyur. Ini yang pimpin Zerubabel. Dia bupati, dia pemimpin pergerakan bangun bait suci di Yerusalem. Saudara yang terkasih, ketika bait suci sudah runtuh semua, segala-galanya runtuh, yang Tuhan pilih dan pakai Zerubabel. Ya, saudara yang terkasih, dia ini orang yang cukup kompeten dalam menangani segala sesuatu. Sistem-sistem pada waktu itu, bahkan dia diangkat menjadi seorang bupati, Zerubabel. Tetapi saudara, firman Tuhan keras kepada Zerubabel. Bunyinya apa? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan tidak mau Zerubabel pukul dada waktu dia bawa bangsa Israel keluar dari Asyur. Tuhan tidak mau Zerubabel pukul dada. Beta dulu baru ini bait suci dibangun. Firman Tuhan sekali lagi, Tuhan tidak mau Zerubabel rasa hebat karena dialah yang pimpin segala sesuatu, diangkat jadi pemimpin bupati di sana. Tidak, Tuhan tidak mau. Karena itu Tuhan ngomong sama Zerubabel, ingat Zerubabel, bukan kau, bukan keperkasaanmu, bukan kekuatanmu, itu karena Rohku. Hanya kekuatan Tuhan yang nyata atas kamu. Ada amin? Ini ingat, anak-anak Tuhan, apalagi kita. Zerubabel orang hebat begitu, Tuhan pukul dia, Tuhan bilang, lu jangan sombong dan lu punya keperkasaan, kekuatan, bukan lu. Ini hanya Roh Kudus yang bikin kau bisa layak, saya pakai kok. Anak-anak Tuhan, kita ini kan bersyukur Tuhan pilih dan Tuhan pakai kita. Itu bukan karena Tuhan lihat kita punya kehebatan. Anak-anak Tuhan, ya, kita tahu cerita tentang Daud, bukan? Ya saudara yang terkasih, semua orang tidak pilih dia karena dia siapa? Hanya gembala 2-3 ekor kok mau gaya. Saudara yang terkasih, tapi tidak, Tuhan mau pilih orang itu karena bukan dia punya kekuatan, tapi Roh Kudus yang akan kerja. Makanya dia kalahkan Goliat bukan karena dia hebat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu fakta di dalam Alkitab. Dan beda dengan Simpson. Waktu Simpson rasa bahwa dia adalah orang kuat, justru di situ kekuatannya hancur. Tuhan bikin lu runtuh. Anak-anak Tuhan, karena itu kalau kita semakin ada di hadirat Tuhan, saya ulang, orang saleh yang ada di dalam hadirat Tuhan akan selalu menyadari bahwa kekuatannya bukan apa-apa. Ada amin? Sadarilah itu, anak-anak Tuhan. Makanya sebelum Yesus terangkat ke surga tuh,
Tuhan Yesus kasih ingat kita dengan ayat ini, Kisah 1 ayat 8. Tampilkan. Kitab Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya, mari kita baca Kisah 1 ayat 8. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tanpa itu tidak ada kuasa. Tidak ada. Kuasa palsu iya. Kuasa murahan iya. Kuasa sampah iya. Tapi kuasa dari Tuhan mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama orang-orang yang dapat kuasa murahan habis semua. Saul dapat kuasa, tapi kuasa murahan. Ya itu kuasa murahan. Makanya Tuhan cabut kembali. Salomo juga demikian. Habis anak-anak Tuhan. Jadi hari ini saya mau beritahu kepada kita di firman. Ayo semua kita, betapa pentingnya butuh kekuatan Allah. Hidup ini sekali lagi kalau semakin di hadirat Tuhan, kita merasa kita bukan siapa-siapa. Hidup ini kalau kita semakin ada di dalam hadirat Tuhan, semua kepunyaan, kepemilikan, pangkat, jabatan, kehormatan, uang, harta, itu bukan yang number one. No. Saudara yang terkasih, yang segalanya dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Dia yang paling prioritas, Dia yang paling utama, Dialah segala-galanya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sadari ini tiap hari kalau saudara di dalam hadirat Allah. Ya. Saudara, Mazmur 127 mengatakan, ayat terkenal ini, mulai ayat 1 sampai ayat 3, Mazmur 127. 1, 2, 3. Ayat 2, 1, 2, 3. Tiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ini jelas. Sia-sia. Kalau andalkan kita pun kekuatan, sia-sia. Anak-anak Tuhan Yesus, apapun itu keberhasilan kita, apapun itu kesuksesan kita, apapun itu seperti Zerubabel tadi, ingat itu bukan keperkasaan, itu bukan kekuatan kita, itu karena Roh Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Semakin kita ada di hadirat Tuhan, semakin kita tahu diri. Semakin kita ada di hadirat Allah, kita akan semakin rasa kita berkurang-kurang dan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam diri kita. Itu kalau kita dalam hadirat. Tapi kalau kamu sudah mulai jauh dari hadirat Tuhan, saya ulang lagi, hanya berputar di kesalehan rohani, agamawi, maka kita akan merasa sangat berjasa. Kita akan merasa sangat kompeten. Kita akan merasa sangat dibutuhkan. Sombong kita nanti, saudara terkasih dalam. Dan itulah kesalahan agamawi. Lukas 18 ya. Mari kita lihat. Saudara yang terkasih, mulai dari ayat yang ke-9. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini kan ini orang Yahudi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menganggap diri pokoknya paling luar biasa sudah. Padahal kesalahan ini kesalahan agamawi, tidak sampai kepada hadirat Allah. Makanya mereka rasa bangga sekali, lakukan ini, lakukan itu, lakukan TTB. Mereka rasa mereka dikte Tuhan. Mereka berani berargumentasi dengan Tuhan. Ayat 10, perhatikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukup. Farisi ini perwakilan dari orang-orang agamawi.
Yang rasa diri semua mereka punya perbuatan itu harus diperhitungkan. Karena mereka rasa ini luar biasa ini. Next, ayat 11. Perhatikan itu. 1, 2, 3. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini sebenarnya baik. Dia bukan perampok, bukan pezina, bukan pemungut cukai, saudara yang terkasih. Tapi dia rasa bahwa dia lakukan itu karena dia. Ini jadi soal. Kamu tidak jadi pezina, kamu tidak jadi perampok, kamu tidak pemungut cukai, itu bukan kamu. Itu karena Tuhan yang kerja di dalam kamu. Seharusnya kamu bilang begini, saya bersyukur Tuhan, ya, karena Tuhan saya bukan jadi perampok, karena Tuhan saya bukan jadi pezina, karena Tuhan saya bukan jadi pemungut cukai. Harusnya begitu. Tapi mereka beda. Saudara yang terkasih, bukan karena Tuhan, tetapi aku tidak sama seperti orang lain. Itu karena aku ini, akunya. Itu Tuhan marah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini Tuhan marah. 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Ini baik atau tidak? Baik. Tapi persoalannya adalah bukan karena sekali lagi Tuhan, tapi aku. Semuanya dia pakai aku. Ini Tuhan marah. Lu tidak mengakui Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang gerakan lupuk hati, lu kakek. Ada banyak orang, saudara terkasih dalam Tuhan, itu hanya karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak gerakan kita punya hati dan tidak kasih kita kekuatan, kita berpuasa jangankan 2 minggu sekali, 2 kali seminggu, saudaraku. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali pun kita tidak mampu. Anak-anak Tuhan, tapi kan Tuhan kasih kita kekuatan, makanya kita mampu puasa 2 kali seminggu seperti orang Farisi punya ini. Dia kasih 1/10, dia tidak jadi perampok, dia tidak jadi pezina. Itu karena Tuhan, bukan karena kita. Kita ini cuma bagian terkecil. Saya ulang ya, saudara yang terkasih. Memang kelihatannya kita yang praktek, tapi saudaraku, sebenarnya kuasa lebih besar yang terjadi dalam diri kita sampai kita tidak melakukan itu. Nah, agak sombong, agak angkuh sebagai kalimat itu. Kalau kita sampai tidak mengakui Dia yang lebih luar biasa daripada kita yang biasa ini. Anak-anak Tuhan, beri contoh ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Misalnya, ini gereja jadi, saudara, kita juga turut menyumbang, tapi kita punya sumbangan hanya semen 1 sak. Tapi di mana-mana kita itu gereja jadi, semen 1 sak, yang lain nggak usah hitung. Orang lain semua dianggap semua ada guna, dia tahu, padahal dia punya semen 1 sak. Nah, ini sama kayak orang Farisi. Tuhan segalanya, Tuhan yang kerja dalam kita hidup, Tuhan yang buat semua. Lalu kita bilang, aku. Ini mau kena ceke. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kan sombong benar-benar, maka Tuhan marah itu. 13. Saudara yang terkasih, itu pemungut cukai. Terus 14. Saya baca 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, orang berdosa itu, pemungut cukai. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia bukan apa-apa, dia butuh Tuhan. Dia rasa harus Tuhan yang ubah dia. Ya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada amin. Ingat, kita ini bukan kita ini Tuhan yang kerja di dalam kita. Loh, saya tunjukkan ayatnya, Filipi 3 ayat 13. Perhatikan ini. Jadi kita mesti sadar diri ya. Filipi 3 ayat 13.
Filipi 2, saya sebut salah. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2:13. Ya. Kencang ya baca ayat ini. Supaya kita semua sadar bahwa ternyata bukan kita yang kerja, Tuhan yang kerja. Ya. Filipi 2:13, kencang. 1 2 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut Tuhan yang kerja. Lalu kita bilang aku, lu mau mati itu. Ya, Tuhan yang kerja di dalam kita. Makanya lebih enak bahasanya Paulus, Roma 8:28, ayat yang terkenal ini. Roma 8 ayat 28. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini ayat kita semua pasti hafal ini. Ya saudara, 1 2 3 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini lebih nyaman kita omong yang ini daripada Lukas 18 tadi. Lebih nyaman kita omong Allah turut bekerja. Itu artinya apa? Kita sadar kita juga ada kerja. Tapi kalau bukan Tuhan turut bekerja, tidak bisa. Mazmur 127 juga. Itu bukan berarti kita tidak bangun rumah. Kita bangun. Itu bukan berarti kita tidak perlu tentara, polisi, Pol PP dan lain sebagainya. Butuh, saudara. Tapi kalau bukan Tuhan, sia-sia. Tuhan jadi yang paling utama. Kekuatan Tuhan itu yang menjadi superior anak-anak Tuhan. Ya. Ini penting bagi kita semua. Jadi semakin orang di hadirat Tuhan, saya ulang, semakin ada di hadirat Tuhan, semakin rasa bahwa kekuatan manusianya sangat terbatas. Semakin ada di hadirat Tuhan, semakin tahu diri. Saya ini miskin, saya bukan apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya betul-betul rasa kalau hanya Tuhan saja saya boleh ada sebagaimana saya ada. Ada amin? Itu yang Paulus ngomong itu. Aku ada sekarang sebagaimana aku ada. Ini semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Dia sadar kalau bukan Tuhan habis anak-anak Tuhan. Nah ini hanya orang yang ada dalam hadirat Allah. Makanya saya ulang lagi, kesalehan rohani itu bukan membuat orang tambah sombong, tapi kesalehan rohani itu akan membuat orang tambah rasa diri dia bukan siapa-siapa. Kesalehan rohani itu akan semakin membuat orang masuk dalam hadirat Tuhan dan dia merasa aku miskin di hadirat Allah. Aku butuh Tuhan, aku butuh Kristus, aku butuh Allah yang bekerja di dalam diriku. Anak-anak Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini makanya kita butuh kesalehan. Kita tidak boleh bermain di permukaan, tidak boleh hanya agamawi, nanti kita lupa diri. Kita mesti saleh naik sampai puncak yang namanya hadirat Tuhan. Kalau kita sampai situ, Matius 5 berkata ayat 3. Perhatikan ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Matius 5 ayat 3 bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya apa? Jadi di hadapan Tuhan mesti rasa bahwa kita bukan apa-apa. Hadirat Allah menjadi penting. Beberapa minggu yang lalu saya katakan di tempat ini, bukan, orang paling sombong itu adalah orang yang tidak mau datang gereja. Itu paling sombong. Ya. Kenapa? Karena dia rasa diri tanpa Tuhan pun dia bisa. Itu paling sombong. Semakin kita rasa diri tanpa Tuhan tidak bisa, kita cari Tuhan. Semakin rasa diri tidak bisa, kita cari Tuhan. Makanya dalam kitab Yesaya, saya lupa persis ayatnya, saudara, dibilang begitu. Yang datang kepada Tuhan itu yang mau makan roti, yang cari air, itu yang datang. Yang mau, saudara yang terkasih, membeli roti tanpa uang, itu yang datang kepada Tuhan. Yang rasa diri punya uang, yang rasa diri punya roti, yang rasa diri dia tidak akan datang. Ngapain cari Tuhan? Makanya kita semua yang ada di hadirat Tuhan pasti tambah hari, tambah rasa diri bahwa saya tidak mungkin bisa berdiri hari ini kalau bukan Tuhan. Saya tidak bisa bikin apa-apa hari ini kalau bukan Tuhan. Dialah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita.
Ada amin. Saya tutup dengan ayat yang ini untuk bagian ini. Yesaya pasal yang ke-40. Kita mulai ayat 31, tapi nanti kita mundur di ayat 28 ya. Kita mulai dari ayat 31 lebih dulu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini karena ada kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Sebab kekuatan diri sendiri bagaimana? 28. Perhatikan. Yesaya 40 ayat 28. Ya, 1 2 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itulah kita. Kita ini kadang semangat, kadang lemah. Kadang kita, saudaraku, punya kekuatan yang luar biasa, kadang-kadang kita tidak ada kekuatan. Itu kita. Tapi kalau di dalam Tuhan dia kasih kita itu. 30, saudara yang terkasih, Yesaya 40. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Hanya ayat ini kasih ingat sama kita. Orang muda itu kan terkenal dengan punya kekuatan. Tetapi juga ini ayat bilang satu saat akan lelah, akan lesu. Teruna-teruna juga bisa jatuh tersandung. Itu kalimat firman Tuhan jelas. Maksudnya begini, kekuatan manusia itu semu. Kekuatan manusia itu terbatas. Ya. Kekuatan manusia itu tidak ada yang kita bisa jadikan andalan. Ya. Karena itu anak-anak Tuhan, kita diberi tawaran. Ayo datang kekuatan yang sesungguhnya, hadirat Allah, hadirat Allah, hadirat Allah. Ayo jangan jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Karena kita punya kekuatan yang benar, yang sungguh-sungguh. Itu hanya datang ketika kita ada di hadirat Tuhan. Ada amin. Itu hal kedua. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali ke PowerPoint kita. Ya, tanda orang yang memiliki keinginan, keberanian bersaksi karena Roh Kudus. Ya, satu, sekali lagi, mereka tidak bisa tahan kabar baik Injil Kristus karena hadirat Allah. Dua, mereka semakin menyadari bahwa kekuatan mereka terbatas dan kekuatan Allah sempurna. Karena itu saudara yang terkasih, mereka terus mau beritakan tentang Injil. Mereka terus menyatakan karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang diberitakan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti kita ini menghadapi resiko. Itu pasti. Iring Tuhan itu tidak mungkin tidak ada resiko. Ya, mustahil. Ikut Tuhan ini bicara Injil, ya, omong firman, hidup dalam kekuatan Allah, mustahil Anda tidak mengalami resiko. Pasti ada resiko. Semakin ada di hadirat Allah, semakin resikonya besar. Resikonya pasti akan tambah banyak, saudara yang terkasih. Tetapi saya mau beritahu kepada kita, orang yang ada di dalam hadirat Allah, meski menghadapi resiko yang besar, meski menghadapi konsekuensi yang besar, orang yang di dalam hadirat Tuhan itu tetap bersuka cita. Ada amin? Ya. Ada tantangan, ada masalah, ada penganiayaan, ada fitnah, ada gosip, ada omongan orang, ada tuduhan palsu, ada kebencian dari orang lain, ada yang iri, ada yang tidak suka, ada yang mau memberontak, ada yang mungkin mau membunuh dan lain sebagainya. Itu resiko. Resiko tidak bisa kita lari dari itu kenyataan. Semakin saudara ada di hadirat Allah, saya ulang kalimat-kalimat ini, saya berharap kita tangkap ini dengan baik. Semakin Anda ada di hadirat Tuhan, Anda akan hadapi resiko itu. Tapi bedanya, orang-orang yang ada di dalam hadirat Allah, resiko itu tidak bisa mencuri sukacita. Resiko itu tidak bisa mencuri kebahagiaan. Resiko itu tidak bisa mencuri damai sejahtera
Kedukaan terbaik buat kita. Anak-anak Tuhan Yesus, itu tanda orang ada di hadirat Tuhan. Ya, risiko banyak. Saya tunjukkan ayat-ayat ini buat kita semua. Lihat ini Kisah 5 ayat 41 lebih dulu. Kita baca ya bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena dong dihina di mahkamah agama. Pulang dong bukan tong kena hina. Tidak, itu banci. Amin. Murid-murid pulang kata puji Tuhan kita dihina karena Yesus. Oh haleluya. Amin. Oh itu orang Kristen yang ada di hadirat Tuhan. Oh hina soalnya masalah. Kok memang karena nama Yesus memang harus dihina? Saya tahu hina model apa ya? Yang saudara. Tapi jelasin penghinaan. Dong apa penghinaan? Menderita itu berarti penghinaan yang mungkin gila-gilaan. Saudara terkasih apa? Tapi ini orang dong bukan sedih. Ini orang dong bukan marah. Ini orang dong bukan lalu benci. Ini orang dong bukan lalu kamar muka murah. Maksudnya ada itu ayat bilang gembira. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya saya juga belajar dari ini firman. Semakin dihina saya pulang kata-kata malas tahu lu hina-hina di situ toh. Kecuali beta ada bikin salah. Beta cuma sadar, koreksi diri, minta ampun dan Tuhan. Tapi kalau sudah ada hujan angin orang hina kita karena pemberitaan Injil, bikin apa tak? Bikin apa gelisah? Anak Tuhan, santai aja. Santai aja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kok memang begitu nak? Semakin ada di hadirat Tuhan kita tambah sukacita. Itu para rasul itu saudara lihat. Anak-anak Tuhan. Dan ini memang gaya hidup orang-orang yang ada di hadirat Tuhan itu begitu. Tidak bisa tidak. Matius 5. Mari kita lihat ini ayat. Ini kan Yesus omong ini. Makanya murid-murid ini saya praktek ini. Matius 5 ayat 11 12. Mereka praktek. Kan ini kisah tadi itu kan sebelum Matius 5. Sesudah Matius 5. Matius 5 lebih dulu ayat 11. Yesus mati, terangkat ke sorga. Rasul-rasul baru praktek ini ayat. Matius 5 11 12. 1 2 3. Berbahagia. Ayat 12. Bersukacitalah dan bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Jadi semakin orang hina kita, upah tambah. Amin. Sampai di sini mau saya hina habis, saya kasih dia uang 1 juta. Saya mau biar lu hina-hina habis itu kasih 1 juta. Ikut Tuhan tuh begitu. Jadi orang kalau hina kita bersyukur uang di sorga tambah. Amin. Makanya bersyukur transfer sudah datang. Ya, omong tambah. Begitu. Kadang-kadang saudara tidak mau transfer datang toh. Orang omong sering ini orang dong, orang nyantai. Ngapain? Omong itu rekening tambah full. Jadi saudara mestinya berbahagia, gembira karena orang kirim transferan terus. Ya, transfernya bukan rekening dunia, sorga langsung. Saya andainya ada print out. Ya sudah tiap hari itu Tuhan pray sama saudara. Hasil penghinaan dari si A
Ini masuk sekarang. Hasil penghinaan dari si B masuk. Kalau kita ngomong upah besar di sorga nak. Orang hina kita, orang benci kita, orang aniaya kita, upah besar di sorga. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya mau dihina. Haleluya. Sungguh orang datang ke Staweta ini kadang-kadang orang bilang, Bapak dong om, tidak om, itu ketawa-ketawa sah. Kenapa? Karena transfer masuk. Kok mesti bikin apa? Anak-anak Tuhan, kita gelisah tuh kalau kita tidak tahu firman. Kita marah, kita benci orang. Bikin apa? Orang ini dia kasih keuntungan buat kita kok. Ngapain kita marah dia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malah kita mesti doa Tuhan pakai dia supaya uang transfer tanpa masuk. Begitu. Ya, saudara. Jadi jangan tolak. Makanya selalu bilang, jangan tolak yang namanya saudara yang terkasih penganiayaan. Karena orang Kristen tidak bisa lepas dari yang namanya penganiayaan. Filipi 1:29. Mari kita lihat ini ayat. Filipi 1 ayat 29. Tidak bisa kita tolak penderitaan, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah bilang juga di tempat ini, kita tidak bisa tutup mulut orang yang mau ngomong. Kita tidak bisa, biar sudah dia ngomong. Memang kita pembagian, asal suruh ikut Tuhan. Filipi 1 ayat 29. Ya, 1, 2, 3. Saudara marah Tuhan sudah. Karena percaya itu memang harus menderita untuk Tuhan. Itu ayat bilang kok. Tidak bisa tidak menderita. Ya. Jadi mau tidak mau konsekuensinya adalah kita harus mau. Nah itu. Makanya kalau semakin Anda tahu kebenaran, saya ulang lagi, itu kecuali hanya Anda di hadirat Allah. Masuk hadirat Tuhan. Kita suka menyanyi itu lagu, ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus. Itu mesti sampai dalam. Kalau kita masuk sampai hadirat Allah, itu akan membuat kita nyaman di sana. Hadirat Tuhan yang bisa buat kita mengalami. Ya murid-murid tadi itu kenapa ya? Karena mereka memang sudah mengawali dengan yang namanya hadirat Allah. Petrus itu orang telinga paling panas. Saudara terkasih. Oh dia dengar sedikit dia tensi naik. Tapi hadirat Tuhan bikin rubah dia. Hadirat Allah itu merubah hidupnya. Anak-anak Tuhan. Jadi ini saya mau tekankan kepada kita semua hari ini, ya memang ikut Tuhan itu tidak enak gitu. Tapi sekali lagi resiko apapun ikut Tuhan, tidak boleh ada orang Kristen yang rasa aduh saya ikut Tuhan kok begini, tidak boleh. Kita memang harus syukuri itu karena ini bagian dari hidup kekristenan. Ikut Tuhan itu memang harus begitu, saudara yang terkasih. Kadang dihina, kadang difitnah. Ya puncaknya orang bisa bunuh kita gara-gara ikut Tuhan. Itu puncak. Ya kalau masih seputaran hina-hina ya masih puji Tuhan lah. Ya omong kita ya masih puji Tuhan lah. Tapi kalau sampai ada yang bunuh kita mau bilang apa? Resiko itu. Makanya saya sudah pernah sampaikan kepada kita semua rasul-rasul rata-rata mati martir. Rata-rata. Saudara, orang Kristen gereja mula-mula semua rata-rata mati dengan cara yang sadis. Tidak ada cara baik-baik. Kita ini bersyukur hidup di zaman yang sudah enak lah. Tapi kalau mau lihat kembali ke belakang, aduh semuanya ngeri. Ikut Tuhan itu. Zaman para rasul itu. Zaman gereja mula-mula tidak ada yang enak. Dibakar nah, digoreng nah. Pokoknya semua dong alami habis. Ikut Tuhan. Saudara yang terkasih, saya ulang lagi kita ini baru alami yang kecil-kecilan. Kecil-kecil ini lalu kita mau marah apa? Kita mau berontak apa? Kita mau saudara yang terkasih dalam Tuhan bilang Tuhan tidak adil. Aduh, kita belum apa-apa kok menderitanya. Lebih banyak senangnya, lebih banyak berkatnya. Lebih banyak saudaraku sukacita dari hal-hal yang luar biasa. Mujizat lebih banyak. Alasan apa kita mau saudaraku mengecewakan Tuhan?
2 Korintus 12 ayat 10. Kita lihatin ayat ya. 2 Korintus 12 ayat 10. Ini Paulus ngomong. Mari kita baca kencang-kencang ini ayat. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Orang ini senang. Di dalam apa? Siksaan. Di dalam apa? Di dalam apa? Dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dia rela. Senang. Lemah, siksa, sulit, aniaya, sesak. Saudara terkasih, ini semua masuk semua perwakil. Tapi dia bilang, aku senang, aku rela. Waduh. Kiranya Tuhan tolong kita semua ya. Makanya saya ajak kita semua sekali lagi masuk sampai hadirat Tuhan. Kristen yang saleh masuk sampai hadirat Allah. Kalau ada di hadirat Allah sekali lagi, dia akan menggerakkan saudara untuk bicara tentang kebenaran. Dia akan buat saudara tidak bisa tenang untuk bicara Injil. Dia akan berikan kekuatan untuk menghadapi apapun, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, resiko memang ada, tapi kesukacitaan, kebahagiaan, damai sejahtera di dalam Tuhan itu tidak akan pernah surut dari orang-orang yang ada di dalam hadirat Tuhan. Ada amin. Kita kembali ke PowerPoint kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu depan kita akan lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah bicara soal pengertian akan firman. Semakin orang di dalam hadirat Tuhan, pengetahuan firman, pengertian akan firman itu akan tambah dalam. Itu nanti kita akan gali pada kesempatan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya.